Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayif Penawardeni. Pada hari ini saya ingin share sedikit materi tentang entrepreneurship. Bagaimana sih cara berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama adalah kita harus mengetahui teman-teman apa perbedaan antara entrepreneur dengan intrapreneur. Kalau entrepreneur itu adalah orang yang melakukan usahanya sendiri, membuat usaha sendiri dan dia kerjakan sendiri, entrepreneur. Sedangkan intrapreneur adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Jadi dia tidak membuat usahanya sendiri, dia ikut dengan orang. Begitu sederhananya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sih karakteristik ya dari seorang intrapreneur dan juga entrepreneur. Yang pertama, kalau intrapreneur itu karena dia bekerja sama orang, maka dia terbiasa dengan adanya arahan. Kemudian dia punya SOP, Standard Operation Procedure. Kemudian dan pastinya ada birokrasi. Jadi tidak bisa mengambil keputusan seenaknya sendiri. Nah, sedangkan kalau entrepreneur karena dia yang punya usaha sendiri, maka dia terbiasa untuk bergerak dengan cepat. Ya, kemudian dia langsung bisa mengeksekusi apa yang dia pikirkan sehingga tidak tunggu-tungguan, tidak ada birokrasi. Itu kalau dari sisi karakteristiknya. Kemudian kalau dari sisi kelebihannya kalau seorang entrepreneur ya dia terjamin dari sisi keuangan karena dia digaji per bulan. Apakah waktu itu dia lagi banyak pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, ya pokoknya dia digaji per bulan. Seperti itu. Sedangkan kalau entrepreneur ya kelebihannya adalah dia punya total kontrol terhadap apapun yang dia mau, terhadap apapun yang dia inginkan, dia punya total kontrol. Tidak ingin dilakukan, ya sudah tidak usah dilakukan, tidak ada yang marah gitu ya. Ingin dilakukan secara langsung, besok langsung, ya udah langsung dikerjakan tanpa ada yang menunggu harus membuat keputusan, karena dia sendiri yang kontrolnya ada di dia sendiri gitu. Nah, untuk kelemahannya, kalau intrapreneur itu keterbatasan gerak. Sedangkan kalau entrepreneur itu kelemahannya adalah dia punya peluang gagal yang tinggi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sehingga kita tidak tahu juga, tidak bisa memprediksi. Kita sudah merencanakan dengan baik, ternyata eksekusi di lapangan tidak berkata seperti itu. Gitu. Sehingga masing-masing dua tipe ini memiliki key success indicator. Yang pertama kalau seorang intrapreneur, key success-nya adalah bagaimana dia delivery result quick, kecepatan pengiriman hasil kerja sesuai dengan perintah atasan. Atasan memberikan pekerjaan, kemudian langsung dikerjakan, dan selesainya kalau lebih cepat lebih baik. Gitu. Yang kedua, key success untuk intrapreneur adalah bagaimana dia bisa mengelola stakeholder. Ya, kadang-kadang pegawai itu harus bisa bermain cantik antara atasan, bawahan dengan kolega, gitu ya. Jadi kadang-kadang dia akan punya kondisi di mana atasan punya ketetapan seperti ini, sedangkan itu berlawanan dengan keinginan konsumen. Sedangkan kita yang di tengah-tengah, misalnya kita dalam posisi sebagai manajer yang berada di middle, kita harus bisa mengikuti apa kata atasan, tapi kita juga bagaimana membuat konsumen ini tidak marah, gitu ya. Jadi dia harus bisa manage stakeholder di perusahaan itu. Nah, sedangkan kalau key success indicator seorang entrepreneur, yang pertama adalah dia harus punya ambisi. Dia harus punya tujuan jangka pendek, jangka panjang, gitu ya. Kemudian dia harus punya target jangka pendek, jangka panjang, dan yang terlebih penting lagi adalah dia tidak mudah puas. Kalaupun tujuannya udah tercapai, maka dia tetap harus bisa mengembangkan ide-idenya lagi supaya tidak mati. Gitu. Yang kedua, selain ambisi adalah humility atau kerendahan hati. Dia harus selalu merasa bodoh sehingga dia tidak cepat puas diri gitu ya. Selalu merasa bodoh sehingga dia mau untuk terus belajar continue. Itu adalah key success dari seorang entrepreneur. Nah, secara overall kalau ingin menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah mental. Apakah seorang intrapreneur juga tidak harus mempersiapkan mental? Basically sama ya teman-teman ya. Kita mau kerja dimanapun, kita mau kerja dengan siapa, di kondisi yang seperti apa industrinya, pertama adalah kita harus mempersiapkan mental.
bekerja dengan orang pun kalau mental kita nggak bagus, kita nggak siap misalnya dimarahi, kita nggak siap untuk bekerja di bawah tekanan, ya kita juga akan gagal di situ. Nah, apalagi seorang entrepreneur di mana dia tidak punya arahan, dia sendiri yang menentukan baik dan buruknya, maka mental pun juga dia harus persiapkan entah dia akan mengalami kegagalan atau kesuksesan. Sehingga bisa dikatakan bahwa daily life-nya itu seorang entrepreneur dan intrapreneur itu ya secara garis besar mungkin lebih dinamis yang entrepreneur, di mana dia harus berpikir sendiri dari nol, kemudian dia berusaha mengeksekusi, kemudian ketika gagal dia harus belajar apa kegagalannya, dia bangkit lagi, meningkat lagi, dia berusaha lagi, kemudian dia misalnya stuck, dia harus memikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa tetap ada ada progres, prosesnya berjalan, bagaimana dan seterusnya. Jadi kehidupannya akan penuh dengan dinamika. Sedangkan kalau seorang intrapreneur, dinamikanya mungkin ketika lagi peak season, maka pekerjaannya akan tinggi dan mungkin sampai lembur-lembur. Ketika mungkin low season, ya dia akan sedikit nganggur sehingga akan terkesan itu pekerjaannya monoton. Gitu. Jadi pada intinya adalah kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu belum tentu realitinya akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Mungkin itu saja yang harus kita ketahui ya, kita camkan. Nah, sehingga kalau kita ingin melakukan sebuah bisnis, sebenarnya kuncinya apa sih gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada 3 kunci sukses dalam berbisnis sederhananya. Yang pertama adalah 1, kita pasti harus punya passion atau kita harus punya minat di situ. Kalau kita nggak punya minat, kita nggak punya passion di situ, kita nggak suka dengan apa yang kita kerjakan, maka ya kita akan sangat berat hati untuk mengerjakannya. Kita tidak akan dengan ikhlas dan sepenuh hati mengerjakannya. Gitu. Yang kedua, selain passion, harus ditunjang juga dengan expertise, keahlian. Kita sudah suka di situ dan kita harus ahli juga di bidang itu. Sehingga jika terjadi apa-apa, kita ngerti, kita harus memberikan solusi yang seperti apa, kita harus bekerja seperti apa, kita harus melakukan atau kita harus menemui siapa, maka kita harus punya keahlian di situ. Bahkan mungkin networking kita juga harus mendukung apa yang kita kerjakan. Itu adalah expertise. Yang ketiga juga didukung oleh market. Yang penting adalah ada pasarnya. Apa yang kita kerjakan itu harus ada yang mau, ada demand-nya. Kalau kita sudah susah payah membuat tapi tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang mau, maka buat apa? Begitu. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan, passion, expertise, dan juga ada marketnya. Gitu, ya. Kemudian ya mungkin kita juga bisa untuk bereksperimen apakah ini itu berhasil atau tidak. Jadi carilah eksperimen-eksperimen untuk bisnis kita itu yang cepat kita ketahui hasilnya, yang mudah dan murah. Contoh, saya pernah mendengar bahwa tips bereksperimen yang cepat, mudah dan murah itu misalnya kita ingin menjadi seorang pemain bola. Maka untuk supaya cepat, ya udah kita coba gabung dalam suatu komunitas atau klub. Ya, klub-klubnya ya bukan klub profesional atau klub-klub yang ada di daerah kampung kita gitu ya. Kita suka nggak untuk bermain bola? Kita asik nggak ketika melakukannya? Itu kita bisa melihat dari situ. Kita cepat untuk menyukainya atau tidak gitu. Kemudian mudah nggak untuk kita misalnya menjadi yang paling bagus di situ? Kita mudah nggak dalam menjalaninya? Kita mudah nggak untuk berkompetisi di situ? Kemudian yang adalah murah. Murah itu adalah kita nggak perlu ikut klub-klub yang mahal-mahal dulu. Kita ikut aja di komunitas-komunitas yang itu mungkin tidak berbayar atau berbayar pun kita bisa jangkau. Nah, kita bisa menyesuaikan ketika kita ingin berbisnis sesuatu, kita cari eksperimen dulu yang cepat, murah, dan mudah kita lakukan. Itu kuncinya. Sehingga banyak orang berkata sebenarnya bisnis itu apa? Bisnis itu yang penting adalah terjadi transaksi, teman-teman. Kita dapat profit, ya. Kita dapat penghasilan, itu namanya bisnis. Kalau kita tidak mendapatkan penghasilan, kita nggak dapat laba, maka itu bukan bisnis, itu namanya sukarela. Bekerja secara sukarela, ya, ikhlas tidak mendapatkan imbalan apapun gitu. Nah, kemudian selain itu juga, selain mendapatkan imbalan berupa uang atau materi,
bisnis itu juga membantu kita dalam memperoleh penghargaan dan pengakuan, ya. Tetapi jika hanya bisnis kita itu sukses dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, baru kita akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis itu juga bisa memberikan kesempatan kita untuk menjadi seorang bos atau pemimpin atau ya pemain utama di situ ya. Nah, itu karena apa? Karena kita atau Anda itu adalah sumber penghasilan itu sendiri. Jadi Anda adalah bos untuk diri Anda sendiri dan juga kalau punya bawahan ya bos untuk anggota Anda. Yang ketiga, bisnis itu memberikan Anda waktu yang fleksibel. Gitu ya. Karena suka-suka gitu ya, mau kerja kapan, kerja hari ini, kerja besok, nanti malam begitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa begini, seorang pebisnis itu adalah seseorang yang menolak bekerja selama 8 jam hanya untuk bekerja selama 12 jam sehari dan menolak penghasilan yang pasti. Ya, betul. Karena kalau kita menjadi seorang intrapreneur atau kerja di kantor, kita sudah pasti 9 to 5 ya, 8 jam bekerja. Itu sudah diatur oleh pemerintah juga di undang-undang gitu. Ketika kita lembur, maka kita harus mendapatkan upah lembur. Tetapi kalau seorang entrepreneur, apalagi kita sendiri yang mengerjakan, maka kita nggak punya aturan jam kerja seperti itu. Kita mau kerja 12 jam sehari, kita mau kerja 24 jam, kita mau kerja 2 hari, 2 malam, tidak tidur, itu adalah tergantung kita. Kita kuatnya sebagaimana. Gitu ya. Dan juga menolak penghasilan yang pasti. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Jadi hari ini misalnya nih dagangan kita laris, kita maka untung bisa 50%, 100% gitu ya. Pendapatan kita bisa sangat banyak sekali. Di hari esok misalnya nih, tiba-tiba kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan, kita tertipu atau kita tidak laku, barang kita rusak, maka benar-benar tidak ada penghasilan sama sekali. Itu bisa terjadi bagi seorang entrepreneur. Gitu. Dan yang terakhir adalah bisnis itu bisa memberikan masa depan yang cerah. Ya, jika hanya bisnis itu sukses, sekali lagi. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya bisnis itu sukses? Itu memiliki banyak faktor dan kriteria dan indikator, teman-teman. Jadi pada intinya adalah bisnis kita itu sukses jika apa yang kita tawarkan, apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan berdampak bagi orang banyak. Jadi cara pikir yang pertama adalah jangan memikirkan uangnya dulu. Oh, aku akan bisnis ini supaya duitku banyak. Aku akan bisnis di bidang pertambangan misalnya yang sekarang lagi ada berita yang sangat viral terkait pertambangan, duitnya banyak sekali gitu ya. Nah, jadi jangan dipikirkan dari kita akan dapat apa nanti di situ. Tetapi apakah yang kita tawarkan, apakah yang kita buat ini benar-benar bisa berdampak, bermanfaat bagi lingkungan atau bagi masyarakat. Jika itu sudah terjadi, maka apapun yang kita kerjakan, maka akan selalu ada demand. Maka akan selalu ada yang membutuhkan, ada yang selalu menggunakan, dan dari situlah kita akan mendapatkan kompensasi gitu ya, yaitu pendapatan dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya seorang entrepreneur itu teman-teman itu bisa kita lihat tercermin dari badan kita juga sebenarnya. Jadi kita diberikan anggota tubuh oleh Tuhan itu punya manfaat dan punya fungsi gitu ya. Contohnya adalah kalau kita ibaratkan badan atau anatomi tubuh kita dengan seorang entrepreneur. Pertama adalah otak. Otak di sini itu bisa diibaratkan sebagai penuh dengan ide. Orang entrepreneur atau wirausaha itu harus setiap hari otaknya penuh dengan ide. Kemudian turun lagi yaitu mata. Mata ini gunanya adalah untuk supaya kita bisa fokus pada tujuan. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha itu harus punya visi misi, harus punya tujuan, harus punya goal. Apa yang mau dicapai, apa yang mau diraih, kapan harus mencapai itu, bagaimana caranya. Jadi semua itu harus sudah dipikirkan, fokus gitu ya. Kemudian turun lagi yaitu ke hidung. Hidung ya gunanya untuk bernafas untuk sehat, karena kalau kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa menghirup udara yang bagus, maka kesehatan kita akan terganggu gitu ya. Maka turun lagi yaitu mulut.
Mulut di sini adalah menjelaskan visi masa depan dengan baik. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan kepada karyawannya dan juga kepada partnernya dan konsumennya. Bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang ingin kita capai dengan baik. Kemudian turun lagi di telinga, ya mungkin ini sejajar dari mulut ke telinga. Telinga ini diibaratkan sebagai seorang entrepreneur harus selalu terbuka untuk bisa mendengarkan kritik, saran yang membangun. Jadi tidak boleh merasa bahwa dirinya adalah yang selalu benar dan selalu pintar. Kemudian turun lagi ke hati. Ke hati. Di sini adalah tadi penuh dengan passion, penuh dengan sukacita ketika mengerjakannya. Sehingga kadang-kadang kalau kita mengerjakan dengan suka itu, senang itu, kita nggak terasa gitu ya. Ternyata sudah 10 jam kita bekerja gitu ya, atau berapa hari kita benar-benar sangat fokus untuk mendalami hal itu, penuh dengan passion, itu di hati. Kemudian turun lagi ke perut. Perut ini diibaratkan adalah harus selalu bisa diisi dengan sesuatu makanan yang halal dan baik. Jadi kadang-kadang bisnis itu sungguh kejam ya teman-teman. Ada beberapa hal yang sungguh kejam di dunia ini. Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah bisnis. Jadi di dua industri ini ya, atau di dua hal ini itu, di bidang ini itu kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan gitu ya, mana kawan, mana lawan. Kadang-kadang hari ini jadi teman, besok jadi kawan, besok jadi lawan begitu ya. Jadi harus juga diisi dengan hal-hal yang baik agar apa yang kita kerjakan pun dipenuhi dengan berkat yang baik juga. Gitu. Kemudian turun lagi sampai ke kaki. Kaki ini diibaratkan sebagai harus tetap melangkah maju walaupun keadaannya semakin sulit. Walaupun kita terkena masalah, bisnis kita misalnya lagi buruk kondisinya, maka kita tetap harus punya keyakinan untuk bangkit dan maju. Itu adalah kaki. Kemudian turun lagi sampai ke dasar, yaitu telapak kaki. Ini diibaratkan sebagai seorang entrepreneur itu walaupun dia punya mimpi, tapi mimpinya itu harus tetap berada di tanah. Artinya adalah punya mimpi setinggi langit boleh, tetapi harus bisa dicapai, diukur, dan digapai. Harus tetap menyentuh tanah. Kalau terlalu punya mimpi yang sangat tinggi tapi tidak bisa tercapai, buat apa? Gitu ya. Gitu. Nah, banyak hal yang menyebabkan bisnis itu gagal. Di sini saya mencoba untuk merangkumnya. Apa aja sih yang menyebabkan bisnis itu jadi tidak sukses? Pertama adalah karena kita sendiri itu bingung menentukan model bisnisnya. Kita tahu bahwa kita mau jualan produk A, tapi kita mau membuat produk A ini seperti apa, value-nya apa, siapa customer segmennya, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya, melalui channel apa, siapa partner atau mitra yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi, revenue-nya dari mana, dan lain sebagainya. Kita bingung untuk menentukan model bisnis kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita tidak tahu terkait passion yang ada di dalam diri kita. Kita nggak ngerti kita ini sukanya apa. Kita mengerjakan ini tapi kita juga ogah-ogahan atau malas-malasan. Kita mengerjakan itu juga kita nggak ngerti itu bagaimana sih seharusnya dikerjakan. Nah, kita nggak ngerti passion kita ini kemana. Kemudian yang ketiga, bingung untuk mendapatkan rekan atau partner yang cocok. Jadi sangat penting sekali dalam sebuah bisnis itu kita memiliki tim yang kuat, kita memiliki tim yang solid, kita memiliki tim yang cocok sesuai dengan visi misi, sefrekuensi dengan kita sehingga jalannya bisa menjadi lancar. Dan itu susah mencari orang yang seperti itu, teman-teman. Yang berikutnya adalah kita juga tidak memiliki networking yang luas. Kita tidak memiliki pengetahuan terkait kepada siapa sebaiknya kita mengajak kerjasama, berkolaborasi supaya mungkin bisa menekan biaya usaha, bisa menekan cost sehingga itu bisa berdampak pada harga dan bisa menimbulkan hal yang menarik untuk ditawarkan kepada konsumen. Jadi kita tidak mengetahui itu siapa rekanan yang kita bisa ajak untuk berpartner. Dan yang terakhir adalah bingung bagaimana cara memasarkan produknya. Ini yang sering terjadi ketika kita
tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita bingung bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana kita mengajak orang, mempengaruhi orang untuk bisa menggunakan atau memakai produk kita. Kita bingung bagaimana cara mempromosikan produk kita. Padahal value kita sudah sangat bagus, dan mungkin kita adalah satu-satunya pelopor yang pertama, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik dan benar. Gitu. Jadi, apa sih langkah-langkah step by step-nya supaya bisnis ini itu mudah jalannya di awal? Saya nggak bilang bahwa bisnis itu akan mudah banget gitu ya. Zaman sekarang pasti akan susah melakukan sebuah bisnis karena saat ini apa sih yang tidak ada gitu ya. Jadi yang pertama mungkin tentukan dulu ide bisnis yang pasti, mau mengerjakan apa, sukanya di mana, passionnya apa gitu ya. Tapi ingat, pilih passion, kesukaan yang itu bisa menghasilkan dan ada demand-nya. Seperti yang tadi yang di awal. Kita punya passion, kita punya expertise di situ, kita punya skill di situ, dan ada marketnya. Gitu. Yang kedua adalah jangan lupa untuk pilih tim yang cocok dengan kita. Pilihlah orang yang tepat. Kalau bisa lebih pintar daripada kita. Supaya kita jalannya bisa cepat bersama untuk mencapai tujuan kita. Kalau orang yang dipilih kita tidak tepat atau tidak lebih pintar daripada kita, maka kembali lagi semua itu bisa-bisa kita sendiri yang mengerjakan. Yang ketiga adalah, ya, pikirkan strategi-strateginya, lakukan riset yang mendalam, pikirkan strategi planning, kemudian bagaimana harus mengerjakan apa, dikerjakan oleh siapa, itu harus bikin planning-planning yang betul, model bisnisnya juga harus dibuat yang betul. Kemudian yang terakhir adalah eksekusi yang baik. Maka ketika kita sudah membuat perencanaan yang bagus, namun eksekusinya itu buruk, maka itu juga wasting time sama saja. Maka hasilnya juga nihil. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bagaimana cara berpikir untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, bahwa menjadi seorang pebisnis itu tidaklah segampang yang mungkin kita lihat atau kita pikirkan. Jangan hanya melihat dari kesuksesan orang di akhirnya saja, tapi pelajari juga bagaimana awal mula dia meniti karir tersebut, usaha tersebut, sehingga sampai sukses seperti saat ini yang kita lihat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.